Halo Tribuners, ketemu lagi barengan Hakim. Dan seperti biasanya kalau weekend tuh Hakim gak sendirian karena ada biduan yang sangat luar biasa di samping saya. Coba kenalkan diri Anda. Hai Tribuners, kenalin aku Memes. Pasti kalian udah gak asing kan ya dengan biduan satu ini? Suara biduan harus beda ya. Tapi kalau ngomongin soal biduan, kayak biduan itu pasti di mana-mana dapat makanan yang enak-enak gitu ya. Maksudnya makanan-makanan yang ya kalau di hajatan paling nggak makanan-makanan tradisional jajanan pasar tapi tetap enak gitu. Bisa aja nyambungnya ya. Iya, kamu pernah menemukannya atau enggak nih? Sering banget ya, tapi bukan karena Memes biduan ya Tribuners, tapi memang Memes membeli makanan itu gitu. Jadinya ya gitulah. Siapa sih yang gak suka sama jajanan pasar? Udah pasti semuanya suka dan itu ngangenin banget ya gak? Kalau kamu sendiri ya Mes ya, kenapa sih kamu suka jajanan pasar gitu? Padahal kan udah tahu namanya jajanan pasar kan anak-anak muda sekarang mungkin milih itu jajanan yang ada di mall-mall dan sebagainya gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka jajanan pasar karena jajanan pasar itu memiliki cita rasa yang khas banget Kip, dibandingkan makanan western atau makanan yang kekinian zaman sekarang kayak gitu. Kayak contohnya onde-onde ya. Ada apa dengan onde-onde dan seperti apa rasanya Pak kita mau mencicipi di sini? Kalau ada mau banget gitu. Keras kali ya. Ini mic ya tolong. Aduh langsung aja kita bahas Tribuners. Jadi yang pertama ada onde-onde. Nah onde-onde adalah sejenis kue jajanan pasar yang populer di Indonesia. Onde-onde dapat ditemukan di pasar tradisional maupun dijual di pedagang kaki lima. Onde-onde juga populer khususnya di suatu kota baik di Indonesia maupun luar negeri. Waduh udah internasional juga ya ternyata. Dia ngalahin Agnes Mo dan Anggun Cipta Sasmi dan siapa yang nyanyi High School in Jakarta, Niki. Betul. Dah bentuk onde-onde ini unik ya Tribuners, yang membuat onde-onde bahkan sampai terkenal ke luar negeri. Jadi orang luar negeri mungkin suka ya sama yang bulat-bulat kayak gitu ya, bulat-bulat ada wijennya. Oh, aku pikir bulat-bulat dikira nanti bola bekel atau bola untrakol. Tahu untrakol gak sih? Enggak. Gimana sih? Bola kasti. Ya Allah. Keras banget ya itu ya. Lanjut, onde-onde sendiri merupakan kue goreng berbentuk bulat bola. Ya benar kayak bola ya. Permukaannya ditaburi dengan wijen berwarna putih yang membuat tampilan onde-onde semakin cantik. Onde-onde sendiri berisikan kacang hijau, coklat bahkan vanila. Harganya pun sangat murah, dibanderol hanya Rp2.000 per pieces. Kalau di tempatku ada yang 1.000, cuman kecil. Ada juga yang kayak 2.000 dapat 4 yang bener-bener kecil banget. Oh iya, tahu kan? Cuman ya isinya kayak onde-onde. Cuman dikit banget Iya, gitu ya. Betul. Ini ada yang pertama onde-onde. Berarti onde-onde itu cewek ya, karena dia dikasih wijen tuh bisa cantik gitu loh, nggak ganteng gitu. Oke, lupakan deh. Nggak jadi, lupakan aja ya Tribuners. Jelas nih kayaknya si Hakim ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Itu adalah kue putu. Jadi kue putu lewat. Bukan, itu es teler. Es teler datang. Ada Terus apa pecah dengan gitu. ini? Oke, ini kalau ini kue putu ya. Kalau pasti Mes juga udah nggak asing banget sama kue putu dan Tribuner semuanya. Jadi kue putu ini merupakan salah satu jenis makanan tradisional Indonesia yang merupakan kue dengan isian gula Jawa dan juga dibalut dengan parutan kelapa dan tepung beras butiran kasar. Dan kue putu ini dikukus dengan diletakkan di dalam tabung bambu yang sedikit dipadatkan, terus kayak berbunyi. Yang ada di jalan-jalan itu kan pasti bunyi. Kayaknya gimana sih? Kayak wing, iya. Gitu kan ya. Iya bener-bener. Terus bunyi kayak gitu itu karena dikukus dan juga dipadatkan. Nah terus kue ini juga dijual pada saat matahari terbenam sampai larut malam. Enggak juga sih, kayaknya di tempat aku tuh siang juga ada. Iya, kayak maghrib udah habis kadang-kadang gitu. Tapi mungkin ini pedagangnya mulainya malam kali ya. Jadi biar Jadi bervariasi. bervariasi bener. Dan ini unik banget karena penjualan kue putu ini ada bunyinya kayak peluit tadi yang Hakim bilang dan nyaring banget. Harganya tuh dijual mulai 10.000 aja per porsinya. Wow, kenyang ya. 10.000 gila, makanya 10.000 gitu ya. Kita beli paling 5.000. Karena apa ya? Putu itu kayak dari itu loh. Kelapa nggak sih? Iya, Terus dikasih parutan gula, kelapa. dikasih gula. Nah mungkin kayak padet gitu kan adonannya, jadinya kita bikin kenyang gitu. Dan ini 10.000, silahkan dibeli. Ya, kita nggak jual ya. 10.000 di mall kalian nggak dapat apa-apa, tapi di pasar tradisional dapat kue putu Tribunars. Lanjut.
lemper selanjutnya. Lemper adalah makanan yang terbuat dari ketan yang biasanya berisi abon atau cincangan daging ayam dan dibungkus dengan daun pisang. Panganan ini terkenal di seluruh Indonesia sebagai pengganjal perut sebelum memasuki tahap makan besar. Lemper banyak disajikan di pernikahan Jawa, sebab lemper mengandung filosofi yang masih lekat dengan adat Jawa. Harga lemper juga sama kayak yang lainnya ya, Rp2.000 saja. Ini serba 2.000. Jadi kalau di Solo tuh ada namanya tenongan ya. Nah ini tuh banyak banget dijual di tenongan dan harganya tuh juga paling 1.000, 2.000, 10.000 juga nggak dapet satu, tapi bisa dapet 5 atau bahkan dapetnya 10 gitu. Dan tadi ada lemper yang dibilang sama Memes, dan yang berikutnya adalah klepon. Wah ini dia lah, ini yang sangat enak sekali gitu ya. Klepon ini sejenis makanan tradisional atau kue tradisional Indonesia yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar nih ya teman-teman. Dan makanan yang ini, klepon ini terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil dan diisi dengan gula merah lalu direbus sampai airnya itu mendidih. Dan klepon itu rasanya enak banget, manis, bahkan kalau kamu memasukkan ke dalam mulut, klepon itu bakal pecah dan gula jawa tuh lumer banget di dalam mulut. Ini kita kayaknya ngebayangin doang gitu ya. Bentuknya juga bulat, kecil, warnanya tuh biasanya hijau dan membuat klepon terlihat menarik karena ada yang pertama rasanya manis, yang kedua warnanya hijau, yang ketiga ada taburan semacam apa ya? Kelapa. Iya bener, kelapa. Dan harga klepon itu Rp5.000 aja per bungkusnya, dan ini isinya bisa sampai 5 atau sampai 7. Hafal banget sih. Soalnya di pinggir rumah aku tuh ada yang jual tenongan guys. Jadi kalau pagi sering banget beli tenongan gitu. Tapi ya Hakim, uniknya klepon ini tuh kemarin Memes baru aja malam minggu kemarin, cialah malam minggu. Belinya klepon lagi, anaknya ini mbak cinta budaya banget ya. Jadi gini, aku ke suatu kafe nih ya di Solo dan ada ini apa namanya, menu minuman itu kayak matcha coco gitu. Coconya tuh bukan coco coklat ya, tapi coconut gitu. Nah, ternyata di atasnya itu dikasih hiasan klepon yang ditusuk pakai ini apa namanya, lidi gitu, terus digantungin di gelas. Itu cantik banget dan rasanya enak banget. Jadi memang klepon ini nggak hanya ini ya melulu tradisional aja gitu, tapi bisa buat betul, bisa dikemas jadi bagus, jadi eksklusif, jadi cantik banget di sebuah kafe yang bener-bener bukan kafe sembarangan, maksudnya kafenya kafe bagus gitu loh. Jadi sekarang ini menjadi bukti kalau makanan tradisional di pasar itu nggak melulu kampungan makannya pasar gitu, enggak. Ini buktinya memang sudah merasakan klepon tuh udah dikemas di dalam kafe yang sangat luar biasa. Barangkali besok ada ketan, lemper dan lain sebagainya, banyak banget ya. Mungkin akan kembali ke masa itu lagi gitu ya. Mungkin siapa tahu Tribuners. Terus berikutnya nih Mes, jadi ada kalau tadi tuh klepon, sekarang ada risol. Kamu pernah makan risol? Pernah ya, karena setauku tuh risol adalah pastry berisi daging kan ya. Biasanya dagingnya daging cincang, sayurannya dibungkus dadar dan digoreng setelah dilapisi tepung panir dan kocokan telur ayam. Iya nggak? Benar, iya benar kayak gitu. Itu namanya risol. Kalau di sini risol juga ya. Cuman aku punya kisah lucu nih. Jadi waktu kuliah aku punya temen tuh dari Pekalongan Raya. Pekalongan Raya tuh kayak Brebes, Pekalongan, terus Batang dan lain sebagainya. Dia tuh bilang, kamu tahu nggak sih sosis Solo? Iya tahu. Itu dibilangnya risol, you know nggak? Oh, jadi orang itu kayak ini ya. Karena bentuknya hampir sama juga kan? Sama gitu ya, karena bentuknya sama. Tapi beda Tribuners ya, karena sosis Solo itu nggak pakai tepung panir. Benar. Kalau sosis Solo tuh lebih ke telur. Lebih ke telur aja, telur kuning gitu apa luarnya. Tapi kalau risol itu ya telur kuning terus masih dicelupin telur putih, dikasih tepung panir. Waduh, bayangin nggak tuh, abis ini kita ke kantin yuk. Oh iya, ada juga ya di kantin ya. Dan risol ini juga bisa dipanggang ternyata di dalam oven dan disajikan sebagai hors. Aduh, ini bacanya apa ya? Atau entree ringan ya, makanan ringan kali ya kan ya. Dan risolnya rasanya enak banget, isiannya tuh banyak, kayak ada daging, sosis dan juga mayones. Tentunya risol ini juga menjadi salah satu jajanan pasar yang lezat dan sudah dikemas zaman sekarang. Kalau di snack-snack nikahan, di gedung-gedung itu ada risol yang enak juga. Dan kalau beli biasanya juga harganya sekitar 2.000, 5.000 dan sejenisnya gitu lah. Oke Tribuners, itu tadi ya kayak contoh makanan tradisional yang banyak ditemui di pasar-pasar, bahkan juga sekarang lagi banyak dicari orang juga. Dan
Memes berharapnya jajanan pasar ini nggak akan pernah mati ya Tribuners. Jadi memang harus dilestarikan, bener-bener ini tuh khas banget dan enak-enak banget. Oke, mari kita beli karena besok Minggu. Jadi kita mau siap-siap nyetok jajanan Kita ke CFD atau ke pasar kaget pasti ada. Benar. Kita jual lagi ke CFD. Thank you Tribuners, Hakim pamit dulu dan Memes pamit dulu. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. yuhuu.